Oke, halo para pejuang UTBK, kembali lagi di channel YouTube-nya Kak Sugeng Sungkono. Nah, tidak terasa ya teman-teman, UTBK 2022 sudah berlalu. Sekarang saatnya kita mempersiapkan untuk UTBK 2023. Nah, namun sebelumnya Kakak perkenalan terlebih dahulu di sini bersama Kak Dita. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tipe soal TPS-PK UTBK 2023. Nah, namun sebelumnya Kakak mohon maaf apabila nanti dalam penjelasan terdapat kesalahan. Nah, teman-teman silahkan boleh mengoreksi ya di kolom komentar. Yuk, sekarang kita langsung saja ya teman-teman ke soal yang pertama. Nah, di sini mengenai logaritma. Adapun untuk soalnya yaitu jika X memenuhi persamaan 2 log dalam kurung 4 kurangi 2 log dalam kurung X kurangi 1 sama dengan 2, maka X. Nah, berarti kita akan mencari nilai X. Nah, di sini terdapat persamaan logaritma, namun teman-teman harus perhatikan ya, kedua ruas itu harus berbentuk logaritma. Nah, sedangkan di sini yang udah berbentuk logaritma hanya ruas kiri saja. Berarti kita harus mengubah terlebih dahulu ruas kanan ke dalam bentuk logaritma. Nah, caranya yuk kita langsung saja. Kita tulis dulu ya soalnya di sini 2 log 4 kurangi 2 log X kurangi 1 sama dengan, nah sekarang kita ubah nih, yang ruas kanan ubah ke dalam bentuk logaritma. Caranya bagaimana? Caranya kita perhatikan basis log yang ada di ruas kiri yaitu 2. Berarti kita langsung di sini sesuaikan dengan yang ruas kiri. Berarti 2 log 2. Kenapa 2 log 2? Karena basis log yang di ruas kiri yaitu 2 ya. Nah, seandainya misalkan di ruas kiri ini 5 log misalnya ya, berarti di sini 5 log 5. Jadi ingat ya, sesuaikan dengan basis log yang ada di ruas kiri. Maka di sini menjadi 2 log 2. Nah, kemudian yang 2 ini kita jadikan pangkat di numerusnya. Jadi pangkat 2, maka 2 log 2 pangkat 2. Nah, dijadikan sebagai pangkat. Oke? Nah, kita lanjut ya. Setelah itu kita tulis dulu lagi soalnya. Kurangi 2 log X kurangi 1 sama dengan, nah 2 log 2 pangkat 2 itu 2 log 2 pangkat 2 berapa? 4. Jadi 2 log 4. Nah, sekarang kita perhatikan di ruas kiri ini udah 2 log, di ruas kanan ini juga 2 log, berarti bisa kita coret saja. Nah, setelah itu maka 4 kurangi 2 log X kurangi 1 sama dengan 4. Nah, ini untuk 4-nya bisa pindah ruas ya ke sini. Berarti di sini bisa jadi 4 kurangi 4. Nah, maka negatif 2 log X kurangi 1. Nah, ini karena nanti pindah ruas jadi 4 kurangi 4, maka hasilnya berapa? Hasilnya 0. Nah, sekarang karena kita tidak mau di sininya negatif, jadi kedua ruas harus dikalikan dengan negatif supaya hasilnya menjadi positif. Nah, sekarang kita akan mengalikannya dengan negatif ya. Berarti ini menjadi positif 2 log X kurangi 1 sama dengan, nah yang ruas kanan juga karena dikalikan dengan negatif dan kebetulan ini angkanya 0, maka tetap di sini 0. Nah, setelah itu kita kerjakan lagi yang ini sama ya caranya seperti yang tadi di awal. Berarti mengubah ruas kanan ke dalam bentuk log. Maka 2 log X kurangi 1 sama dengan, lihat lagi, ini basisnya 2, berarti 2 log 2. Ini dijadikan sebagai pangkat, berarti pangkat 0. Nah, gitu. Berarti 2 log X kurangi 1 sama dengan 2 log. Coba teman-teman, 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 yaitu 1. Ya, yang dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya yaitu 1. Nah, perhatikan lagi, di sini 2 log, di sini 2 log, berarti bisa kita coret lagi aja. Nah, seperti itu. Berarti di sini X kurangi 1 sama dengan
Ini karena tadi udah dicoret ya, sama dengan 1. Nah, maka nilai X sama dengan 1, ini pindah ruas, jadi tambah 1. X sama dengan berapa? 2. Nah, maka X-nya sama dengan 2. Berarti ini pilihannya yang B. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Nah, ini berhubungan dengan matriks. Soalnya diketahui matriks 2, 1, Y, X tambah Z negatif 2, negatif 3, 1 sama dengan 2, negatif 1, 1, negatif 2. Nilai X tambah Y kurangi Z. Berarti ini kita mau mencari dulu satu-satu ya. Boleh dari X dulu. Nah, dari mencari nilai X dulu. Kita perhatikan nih di sini dalam soal, yang X ini posisinya di mana? Posisinya di baris kedua, kolom kedua. Berarti kita cari yang di sini, yang letaknya sama dengan X. Berarti yang ini, yang ada di baris kedua, kolom kedua. Yang ini juga sama, cari yang posisinya sama dengan X. Nah, maka X tambah 1 sama dengan berapa? Negatif 2. Nah, sekarang bisa langsung kita cari nih nilai X-nya. Jadi, X sama dengan negatif 2, ini pindah ruas menjadi kurangi 1. X sama dengan berapa? Negatif 3. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, cari nilai Y. Kita perhatikan lagi posisi Y ini ada di baris kedua kolom pertama. Berarti kita cari yang posisinya sama dengan Y, yaitu yang ini, yang negatif 3. Kemudian di sini yang posisinya sama yaitu yang ini. Nah, maka Y, kita tulis lagi dari sini. Y ditambah berapa? Negatif 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, maka Y sama dengan 1. Ini pindah ruas jadi tambah 3 ya, berarti Y sama dengan 1 tambah 3 yaitu 4. Nah, oke, sekarang terakhir kita mau mencari yang Z ya. Nah, yang Z, kita perhatikan posisi yang Z ada di mana ini? Ada di baris pertama kolom pertama. Berarti yang ini juga posisinya harus sama dengan yang Z. Nah, yang ini ya, yang ini juga. Nah, posisinya harus sama dengan yang Z, ada di baris pertama, kolom pertama. Yuk, sekarang kita cari yang Z. Berarti dari sini kita tulis 2 tambah berapa? Z sama dengan ini 2. Nah, maka Z sama dengan 2. Ini pindah ruas ya, berarti jadi dikurangi 2. Z sama dengan 0. Nah, sekarang nilai X, Y, Z-nya udah diketahui nih. Berarti tinggal kita substitusikan untuk mencari nilai X tambah Y kurangi Z. Nah, maka X tambah Y kurangi Z sama dengan X-nya tadi negatif 3. Negatif 3 ditambah Y-nya yaitu 4 kurangi Z-nya yaitu 0. Maka negatif 3 tambah 4 kurangi 0 hasilnya berapa? 1. Oke, berarti pilihannya yang B. Next ya, kita ke soal yang ketiga. Nah, ini berhubungan dengan barisan geometri. Perhatikan, ini barisannya yaitu negatif 2, A, negatif 8, B. Merupakan barisan geometri. Nilai A kali B sama dengan berapa? Nah, tadi barisannya yaitu negatif 2, kemudian A, negatif 8, kemudian B, titik-titik. Nah, untuk mencari nilai AB, berarti kita harus tahu dulu nih nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Nah, karena ini berhubungan dengan barisan geometri, berarti kita harus cari tahu apanya, rasionya dulu, supaya kita bisa mengetahui kira-kira ini dikali berapa sih rasionya gitu kan, untuk menghasilkan nilai A. Nah, kita perhatikan nilai yang sudah diketahui, di sini ada negatif 2 dan di sini ada negatif 8. Berarti dari yang suku pertama harus dikali berapa, kemudian harus dikalikan berapa juga,
supaya menghasilkan negatif 8. Kita coba nih dikali 2. Negatif 2 kali 2 hasilnya berapa? Negatif 4. Negatif 4. Kemudian negatif 4 dikali 2 hasilnya negatif 8. Apakah benar? Benar ya. Nah, berarti sudah dapat kita pastikan bahwa rasionya itu adalah 2. Nah, untuk mencari nilai B berarti kita kalikan lagi negatif 8 dikali berapa? Dikali dengan rasionya yaitu tadi 2. Berarti di sini negatif 16. Nah, maka sekarang udah diketahui A-nya yaitu negatif 4, B-nya yaitu negatif 16. Maka nilai AB sama dengan A-nya negatif 4 kali B-nya negatif 16. Berapa? Negatif 4 kali negatif 16 yaitu berarti hasilnya positif ya. Positif 64. Jadi pilihannya yang mana? Pilihannya yang E. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut sekarang ke nomor 4. Nah, ini masih barisan geometri. Wah, barisannya sama ya dengan yang tadi, yang nomor 3. Barisannya sama, negatif 2, A, negatif 8, B merupakan barisan geometri. Suku kelima ditambah suku pertama. Nah, tadi kan A-nya sudah diketahui ya. Ini negatif 2, A-nya tadi berapa? Negatif 4. Kemudian negatif 8, B-nya tadi negatif 16. Nah, karena kita harus mencari suku kelima ditambah suku pertama, berarti kita harus cari dulu suku kelimanya, karena di sini hanya sampai ke suku keempat ya, 1, 2, 3, 4. Berarti untuk mencari suku kelima, kita kalikan yang negatif 16 dikali tadi rasionya berapa? 2 ya. Negatif 16 kali 2 berapa? Negatif 32. Nah, berarti ini sebagai suku kelima. Nah, kita langsung saja berarti sekarang suku kelima ditambah suku pertama sama dengan suku kelimanya negatif 32 ditambah suku pertamanya ini negatif 2. Berapa ini? Negatif 32 ditambah negatif 2 yaitu negatif 34. Wah, coba perhatikan teman-teman. Ada gak di sini negatif 34? Gak ada ya. Kita bikin opsi yang baru lagi, F. Nah, di sini itu harusnya negatif 34 ya, teman-teman. Harusnya isinya yang ini. Awas ya, jangan milih yang E ya, teman-teman. Harus coba kerjain dulu. Nah, nanti juga ketemu nih hasilnya. Segini, harusnya negatif 34. Baik, kita langsung saja ya yang ke nomor 5. Ternyata masih sama barisan geometri. Barisannya seperti yang tadi juga, negatif 2, A, negatif 8, B. Merupakan barisan geometri. Suku ke-100 dibagi suku ke-99. Nah, ini menarik nih teman-teman. Yang ditanyakan itu suku ke-100 dibagi suku ke-99. Apakah teman-teman mau mencari dulu gak nih suku yang ke-100 itu berapa? Tadi kan yang di nomor 4 hanya mencari suku kelima. Nah, sedangkan untuk mencari suku ke-100 itu gimana? Nah, ini menarik sebenarnya teman-teman. Bisa langsung dikerjakan dengan sekejap mata. Loh, kenapa bisa begitu? Karena suku 100 dibagi suku ke-99 itu sama saja kita dengan mencari rasio. Jadi suku yang setelahnya dibagi dengan suku yang sebelumnya. Itu kan termasuk ke dalam rumus rasio. Sedangkan rasionya tadi berapa? Karena dikali 2, berarti rasionya berapa? Rasionya 2. Karena ini tadi negatif 4, ini negatif 16. Kan kalau dikali 2, kali 2 hasilnya seperti barisan yang ini. Karena ini sudah diketahui rasionya tadi 2, maka U100 atau suku ke-100 dibagi suku ke-99 sama dengan berapa? Sama dengan 2, karena sama saja itu dengan rasio. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Betul ya, jawabannya yang C. Nah, oke. Mungkin penjelasan dari Kak Dita dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf ya apabila penjelasan dari kakak masih kurang jelas. Dan kalau ada yang salah mohon dikoreksi juga oleh teman-teman ya. Oke, see you di pembahasan video yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.